Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pemberontakan Andi Aziz yang beranggotakan Prasetyo Nugroho absen 25, Puja Amalia absen 26, Putra Akbar absen 27, dan Raffi Setiawan absen 28. Kita mulai dari peta lokasi. Peta lokasi pemberontakan Andi Aziz dimulai dari Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar, tepatnya di daerah Ujung Pandang. Latar penyebab pemberontakan Andi Aziz antara lain yang pertama itu menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur atau NIT. 2. Menentang masuknya pasukan APRIS dan TNI. Dan yang ketiga, mempertahankan tetap berdiri negara Indonesia Timur. Tokoh pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama itu Andi Aziz sendiri. Andi Aziz adalah mantan perwira KNIL yang bergabung dengan perwira APRIS atau ABRI. Kemudian beliau diterima sebagai perwira APRIS. Ia menuntut agar anggota APRIS bekas KNIL bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia Timur. Yang ketiga itu penggerak pasukan yang menyerang ditandai sebagai TNI dan menahan jumlah perwira TNI. Yang kedua itu seorang perwira Kolonel A.E. Kawilarang, seorang perwira Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan masa revolusi Indonesia dan mantan anggota KNIL. Sebagai pemimpin pasukan dari 4 angkatan yang diperintahkan oleh pemerintah RIS dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Yang ketiga itu ada Kolonel Soeharto, lahir di Kemusuk, Jawa Tengah pada tanggal 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta pada 27 Januari 2008. Adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang turut menorehkan sejarah besar dalam pemerintahan RI. Pemimpin Brigade 10 Mataram di Jawa Tengah yang menjadi bagian dari operasi militer pimpinan Alex Kawilarang untuk memberantas pemberontakan Andi Aziz. Perwira militer yang terlibat perang kemerdekaan Indonesia yaitu Letko Warau. Dia pernah menjabat sebagai Komandan Tentara dan Teritorium atau TT 7 Wirabuana dan Atase Militer KBRI di Beijing. Pemimpin pasukan Angkatan Udara yang juga merupakan mantan tentara KNIL. Pasukannya turut serta dalam operasi militer untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz. Dan yang terakhir itu ada Kapten Udara Wiryadinata. Raden Aje Wiryadinata lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 15 Agustus 1920. Ia mengawali karir militer di Pasukan Pertahanan Penangkalan atau PPP Auri berpangkat Omo atau Opsir Muda Udara 2. Ia memimpin Angkatan Udara dan pasukannya pada saat terjadinya berbagai pemberontakan di Indonesia. Peristiwa ini meletus di kota Makassar pada tanggal 8 April 1990. Pemberontakan ini terjadi akibat kecewaan para mantan serdadu Kenil. Tuntutan pasukan pemberontakan Andi Aziz adalah agar pasukan TNI ditarik dari Makassar, agar negara Indonesia Timur dipertahankan, dan agar Kenil diberi wewenang atas keamanan di negara Indonesia Timur. Pemberontakan meletus setelah para bekas serdadu Kenil menyerang markas APRIS dan menyandra sejumlah perwira APRIS di Makassar. Setelah menguasai Makassar, mereka mengultimatum pemerintah untuk memenuhi tuntutan. Selain itu, ultimatum pemerintah juga meminta Andi Aziz untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam 4 kali 24 jam. Ultimatum juga diabaikan setelah batas waktu berlalu. Pemerintah mengirimkan pasukan di bawah komando Kolonel Alex Kawilarang. Selanjutnya, upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz pada tanggal 8 April 1990. Pemerintah memberikan perintah kepada Andi Aziz bahwa setiap 4 kali 24 jam ia harus melakukan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Pada waktu yang sama, dikirim pasukan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan.
Tanggal 15 April 1950, Andi Aziz pergi ke Jakarta setelah didesak oleh Sukawati, presiden dari negara NIT. Namun karena keterlambatan untuk melapor, Andi Aziz akhirnya ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, pada tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi yang dipimpin oleh A.E.K. Wilarang mendarat di daratan Sulawesi Selatan. Keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan pun tidak berlangsung lama karena keberadaan anggota KL Kenil yang sedang menunggu perairan pasukan APRIS keluar dari Makassar. Pertempuran antara pasukan APRIS dengan KL Kenil berlangsung pada tanggal 5 Agustus 1950. Kota Makassar pada saat itu sedang berada dalam kondisi yang sangat menegangkan karena terjadi peperangan antara pasukan KL Kenil dengan APRIS. Pada pertempuran tersebut, pasukan APRIS berhasil melakukan lawan, dan pasukan APRIS pun melakukan strategi pengepungan terhadap tentara-tentara Kenil tersebut. Tanggal 8 Agustus 1950, pihak KL Kenil meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak menguntungkan lagi untuk berperang dan melawan serangan dari lawan. Setelah tanggal 18 Agustus 1950, pihak KL Kenil meminta untuk berunding kita menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak menguntungkan lagi untuk berperang dan melawan serangan dari lawan. Perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh Kolonel A.E.K. Wilarang dari pihak RI dan Mayor Jenderal Sicevelar dari pihak KL Kenil, yang menghasilkan kedua belah pihak pun setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar tersebut. Dan dalam waktu 2 hari pasukan Kenil harus meninggalkan Makassar. Nah, akhir dari peristiwa pemberontakan Andi Aziz. Setelah peristiwa Andi Aziz tersebut, Andi Aziz diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Ia sempat dipenjara di Woroguna, Yogyakarta selama 3 tahun. Kemudian dipindahkan ke Cimahi dan sempat berusaha memberontak dengan melucuti penjaga. Lalu tertangkap dan dipindahkan ke Ambarawa. Menurut keluarga dan orang-orang yang mengenalnya, Andi Aziz adalah seorang tentara yang buta akan politik sehingga terpengaruh oleh propaganda yang membuatnya melakukan pemberontakan tersebut. Pada tanggal 31 Agustus 1956, dia mendapatkan gerasi dan dibebaskan bersyarat. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.